Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 18 Juni. Kecenderungan kenaikan harga di industri makanan dan minuman Taiwan terus berlanjut. Restoran Ting Tai Fung mengumumkan kenaikan harga rata-rata 5% mulai 22 Juni. Statistik menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan indeks harga konsumen bulan Mei mencapai 2,2%. Mengingat masih adanya tekanan kenaikan harga di masa depan, maka apakah hal ini akan memicu gelombang baru kenaikan harga telah menarik banyak perhatian. Proporsi akurat dan teknik 18 lipatan pada produk pangsit merupakan ciri khas restoran Ting Tai Fung. Namun kedepannya, warga perlu merogoh kocek lebih dalam untuk menikmati hidangan ini. Mereka mengumumkan penyesuaian harga untuk sejumlah menu pilihan per tanggal 22 dengan kenaikan rata-rata sekitar 5%. 不只是鼎泰丰，还有蛮多餐厅，那个价格也都是还蛮上涨蛮多的，就是可能5块、10块啊之类的。 Kenaikan harga dipicu oleh melambungnya biaya operasional mencakup bahan baku dan SDM. Harga setiap pangsit naik $1, sementara harga nasi goreng udang dan telur naik dari 300 menjadi $320. Harga seporsi pangsit udang dengan minyak cabai pedas dan harga makanan kecil masing-masing naik $10. Pedagang toko makanan kecil khawatir kenaikan harga akan membuat pelanggan enggan membeli, sehingga mereka tetap mempertahankan harga lama. 原来的老客人呢都回来继续消费，不要说因为差了一点价钱，然后客人就流失掉了。 Tingkat pertumbuhan IHK tahunan mencapai 1% pada Januari tahun ini dan 2,2% pada Mei setelah sempat berfluktuasi, melampaui ambang batas peringatan inflasi sebesar 2%. Kenaikan harga pangan per tahun bahkan lebih kentara, naik dari 0,58% pada April menjadi 1,36% pada Mei. Pakar menilai, inflasi impor ditambah dengan kenaikan upah staf restoran berpotensi menambah biaya operasional pada industri makanan dan minuman, sehingga berpotensi memicu kenaikan harga. UN Eksekutif hari ini menyetujui rancangan amandemen undang-undang untuk menanggapi semakin seriusnya masalah mengemudi di bawah pengaruh narkoba. Poin utama amandemen mencakup pencabutan SIM dan larangan mengikuti ujian SIM sepanjang 3 tahun, penyitaan kendaraan serta pencabutan SIM seumur hidup bagi yang mengakibatkan cedera serius atau kematian. Selain itu, penumpang dewasa di dalam kendaraan yang sama juga akan dikenai denda dan juga ditambahkan sistem penangguhan preventif untuk izin mengemudi. Mobil hitam menyimpang dari jalur, melaju kencang dan menabrak 5 kendaraan di tepi jalan. Kecelakaan di distrik Nankang tanggal 17 malam ini kembali disebabkan oleh oknum yang mengemudi di bawah pengaruh narkoba. Untungnya tidak ada korban jiwa. 小客车驾驶神情恍惚，经现场实施唾液快筛，呈现阳性反应，确认为毒驾，另于车内起获1多名纸烟弹1颗，当场依现行犯逮捕。 Kemarin, Kementerian Kehakiman memutuskan untuk mengklasifikasikan etomidate sebagai narkoba golongan 1. Menanggapi maraknya kasus, UN Eksekutif hari ini meloloskan amandemen UU Pencegahan Bahaya Narkotika dan UU Sanksi dan Manajemen Lalu Lintas Jalan. 就道路交通管理处罚条例的修正，是以强化毒驾违规行为法则，加重再犯高风险毒驾的处罚，以及建立吸毒者预防性吊照的管理机制，这3大面向来进行。 Poin utama mencakup pencabutan SIM, larangan mengikuti ujian SIM, penyitaan kendaraan bagi yang menolak menjalani tes, serta pencabutan SIM seumur hidup bagi yang mengakibatkan cedera serius atau kematian. Penumpang dalam mobil yang sama juga didenda maksimal 15.000. Walau tidak sedang mengemudi, oknum yang ditetapkan sebagai pengguna narkoba oleh polisi akan dicabut SIM-nya dan dilarang mengikuti ujian SIM selama 2 tahun. The Federal Reserve Amerika Serikat mengumumkan keputusan terbaru pada hari Kamis waktu Taiwan untuk tidak merevisi suku bunga, namun mengisyaratkan sikap hawkish dengan menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya menstabilisasi harga barang. Taiwan sementara itu akan mengumumkan keputusan penyesuaian suku bunga terbaru malam nanti. Dalam rapat pertama yang dipimpinnya, Ketua baru Federal Reserve Amerika Serikat Kevin Warsh mengumumkan suku bunga AS terbaru tidak akan disesuaikan, namun juga ditegaskannya upaya menstabilisasi harga barang mengisyaratkan adanya tekanan kenaikan suku bunga di masa depan. The 2% inflation objective, that is the Federal Reserve's long-held objective of 2%. Pernyataan Warsh menunjukkan menekan inflasi adalah fokus kebijakan AS saat ini. Sementara di Taiwan, IHK untuk pertama kali menembus 2% dan mencapai 2,2% pada bulan Mei. Namun suku bunga diperkirakan tidak akan direvisi saat Bank Sentral mengumumkan hasil penyesuaian malam nanti. Menanggapi sinyal hawkish dari The Fed, saham-saham AS ditutup lebih banyak dengan penurunan dibandingkan kenaikan pada hari Rabu.
Amerika Serikat dan Iran akan menandatangani sebuah nota kesepahaman di Swiss pada tanggal 19. Isi rancangan MOU yang belum dikonfirmasi secara resmi menunjukkan kesepakatan 14 poin yang mencakup gencatan senjata komprehensif dan pembukaan kembali Selat Hormuz akan diajukan untuk didukung dan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Rancangan MOU AS-Iran akan mencakup penghentian perang secara permanen, saling menghormati kedaulatan, pencabutan blokade laut oleh AS, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta penegasan kembali komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Di sisi lain, Amerika setuju untuk secara bertahap mencabut sanksi terhadap Iran dan kedua pihak diwajibkan mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Presiden Donald Trump mengonfirmasi Israel telah menerima salinan MOU, namun masyarakat Iran masih skeptis terhadap ketulusan AS. Media konservatif bahkan menyatakan siap untuk melanjutkan pertempuran kapan saja. Asia Tenggara sedang menghadapi masalah terkait kucing yang sangat berbeda. Indonesia sedang berupaya keras untuk mengurangi populasi kucing liar yang telah melonjak dalam jumlah besar menjadi 1,5 juta ekor di Jakarta. Sementara di Vietnam, banyak kucing peliharaan dicuri, kemudian dikirim ke rumah jagal dan dijual sebagai daging untuk dimakan. Di tengah hiruk-pikuk suasana Jakarta, kawanan kucing bersantai di tepi jalan dekat pintu masuk stasiun MRT. Kucing liar merupakan pemandangan yang lazim dijumpai, mulai dari taman hingga sarana transportasi. Populasi kucing liar di Jakarta diperkirakan mencapai 1,5 juta ekor. Kucing itu untuk menetralkan aura negatif, terus menyenangkan diri juga. Kebiasaan memberi makan menyebabkan populasi mereka membludak hingga mengakibatkan insiden tabrakan. Di sini udah banyak banget populasinya, jadi orang-orang pada ngebuang kucing di sini. Jadi ntar kebanyakan sih pada tabrakan sini kucingnya. Jadi kebanyakan anak-anak kucing nggak kelihatan di jalan. Yayasan Kesejahteraan Satwa dan Otoritas Pertanian memancing kucing dan menerapkan program tangkap steril lepas. Jumlah kucing yang disterilisasi tahun lalu melampaui 2.200 ekor. Because they keep mating, they keep delivering babies. And the number of the population is increasing, not doubling but multiplying. Seekor kucing betina dapat melahirkan 4 ekor dalam setahun. Masing-masing mampu melahirkan 8 ekor anak. Jika tidak dikendalikan, populasi kucing akan membludak. Polisi di kota Ho Chi Minh baru-baru ini menggerebek sindikat pencurian kucing lintas provinsi dan menyelamatkan lebih dari 400 ekor kucing hidup serta menyita 80 ekor kucing mati yang telah dibekukan. Selama 3 tahun, tersangka mencuri kucing peliharaan di wilayah selatan untuk memasok pasar dengan daging kucing. Sejauh ini lebih dari 40 ekor kucing telah dikembalikan kepada pemiliknya. Pemirsa, sekian warta berita dari BTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.